Apa-apa yang direncanakan memang motifnya adalah mengakomodir kepentingan banyak partai. Hari ini godaan presiden terpilih adalah menarik sebanyaknya partai ke bangunan koalisi. Aja kita misalnya kita punya gerai nih, kita bikin franchise. Ya kan 5 franchise pasti lebih efisien. Karyawannya lebih sedikit. Kalau kita punya 50 franchise misalnya ya, 50 cabang ya karena lebih banyak pengeluaran. Tentu saja kabinet bukan menambah cabang franchise. Oh enggak, itu perbandingan logika yang ditangkap, jangan contohnya bos. Semakin sederhana semakin. Ini orang nggak pakai logika lama-lama bicara. Tetapi tidak semua urusan harus dibuat kementeriannya. Nanti tiba-tiba ada kementerian para jomblo, kan kasihan juga ke publik ini. Soal makan siang gratis, kan ada menteri sosial. Tidak perlu kementerian baru. Apa itu? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Intinya di konstitusi ya pasal 17 itu kan soal kementerian itu kan domain presiden. Mulai dari mengangkatnya ya. Sehingga ketika lihat situasi terakhir ya kan tentu pertimbangan-pertimbangan itu kebutuhannya dari visi misinya presiden. Menurut saya seperti itu. Kebutuhannya dia kan ada bahwa punya visi misi program tuh waktu kampanye. Membawa dalam mensukseskan hal tersebut dia perlu seperti apa format kabinetnya. Nah, kita di DPR ya, Syira 5 tahun. Saya sendiri di Komisi 3. Hanya di Komisi 3 yang mitranya terbatas. Banyak sekali diskusi soal perlunya pengembangan kementerian, terutama hukum dan HAM. Ya, hukum dan HAM itu banyak sekali direktorat jenderal yang dianggap dari diskusi kita di dalam ruang sidang Komisi 3 itu tidak relevan satu sama lain. Ya, sehingga ada direktorat jenderal yang dianggap tuh akan lebih efektif. Seperti apa contohnya, Pak? Ya. Nah, ini makanya lebih ngomong ya, lebih efektif kalau dibilang dikendalikan dalam satu kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya kan ya. Kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ya. Dari beberapa direktorat ini yang dianggap tidak berhubungan, misalnya imigrasi dengan pemasyarakatan, ya, dan banyak masukan bahwa 2 direktorat jenderal ini di banyak negara itu di bawah satu kementerian. Nah, ini dialog kami 5 tahun. Kemudian kalau teman-teman ingat ada agak sedikit kericuan Komisi 4 DPR RI dengan Komisi 7 terkait kementerian yang merangkap satu lembaga, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya. Komisi 4 mengatakan itu relevan dengan bidang mereka, pertanian, ya kan, kehutanannya. Kemudian lingkungan hidup oleh Komisi 7 dibilang relevan dengan minerba, ya, di mana itu adalah concern dari Komisi 7. Hal-hal seperti ini memang sudah ada dialog seperti ini. Ditambah lagi yang saya katakan tadi ya, setiap presiden pasti punya visi misi program yang spesifik, gitu kan. Jadi intinya misalnya juga nanti kita bicara soal program utama ya yang selalu disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, makan siang gratis dan susu untuk siswa dan santri. Bang Habib, tapi artinya kan itu perlu. Ya, banyak yang mengatakan tidak cukup diakomodir oleh kementerian-kementerian dengan nomenklatur. Tapi tidak khawatir dengan ada. Bang Ferry, mendengar alasan dari apa yang disampaikan Bang Habib tadi, apakah ini masuk dalam unsur-unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa? Ini kan salah satu faktor yang bisa memungkinkan untuk mengubah aturan mengenai jumlah kementerian tadi. Kalau hal ihwal kegentingan memaksa keluar Perpu gitu maksudnya? Ya, Perpu kan salah satu caranya. Diubah Undang-Undang Kementerian Negara. Wah, berat juga ya. Apa hal ihwal kegentingan memaksanya? Kalau buat kabinet lalu dianggap genting, ubah undang-undang, bisa-bisa semuanya genting dan memaksa semua. Jadi perlu dilihat juga bahwa seluruh gerak presiden, terutama presiden terpilih, harus tetap berlandaskan kepada konstitusi dan undang-undang. Pemaksaan mengubah sebuah ketentuan menjelang
hal-hal penting seperti ini tentu akan menimbulkan sakwasangka dan dugaan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Harus diingat, kabinet itu, per istilahnya itu ada sejarahnya. Kabinet itu sendiri datang dari peristilahan Inggris begitu ya. Raja sebelum rapat dengan parlemen selalu berkumpul dengan anggota parlemen di ruang kecil. Oke. Ya. Jadi sebelum sampai debat parlemen, tanya dulu tuh ke anggota-anggota yang dia yakini, ada apa di dalam? Saya mau jawab apa? Nah, itu sebabnya disebut kabinet, karena raja berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya di ruang kecil. Lemari kabinet, lemari yang penuh ruang-ruangan kecil. Sehingga lebih efektif begitu. Makanya disebut kabinet. Kabinet orang-orang sedikit yang dipercayai oleh pemimpin. Nah, kan aneh kalau di dalam kabinet terlalu banyak orang, sempit ya. Sesak nanti napas Pak Presiden ya. Jadi kembalilah ke istilah itu, kenapa disebut kabinet. Sekumpulan orang-orang yang jumlahnya sedikit yang diyakini oleh pemimpin. Itu sebabnya di dalam presidensial Amerika jumlahnya terbatas. 13 sampai 16 orang. Ngurus 350-an juta orang, lebih banyak dari kita, luas daratannya juga lebih banyak dan cukup lebih kompleks dari kita. Bukan bilang kita tidak kompleks ya. Jauh lebih kompleks karena ngurus jadi polisi dunia juga kan, capek itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu sederhanakan kabinet. Kita punya pengalaman ada kabinet 100 menteri tidak efektif, lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan politik semata. Nah, saya punya catatan sebenarnya, apapun yang diinginkan terkait dengan jumlah kabinet pasti akan dipenuhi itu oleh presiden yang terpilih. Kalau jumlahnya 34 seperti pasal 15 Undang-Undang 39 2008 tentang kementerian itu, ya tidak ada juga presiden dari 2008 itu hingga sekarang yang tidak memenuhi 34 menteri, semua dipenuhi. Bahkan ada cheating-cheatingnya, apa cheating-cheatingnya? Ada wakil menteri yang jumlahnya 2, 3 dan segala macam. Nah, menurut saya bahkan kalau ditargetkan 100.000 juga akan dipenuhi karena semua orang di lingkaran presiden ingin berkuasa. Nah, saya dan teman-teman punya penelitian. Kita di 2014 mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menteri itu cukup 26 orang saja. Malah lebih rendah dari. Nah, bagaimana dengan kementerian yang sudah 34 tidak usah dibubarkan? Jadi menteri akan memimpin 1-2 kementerian yang punya objek persoalan yang sama. Jadi agak beda dengan Bang Habib. Bang Habib pecah kalau kita gabung. Supaya di praktik di lapangan tidak terjadi benturan-benturan peraturan. Peraturan menteri kita itu adalah salah satu peraturan paling obesitas. Kalau ada kebutuhan terkait hal ihwal yang misalnya dinilai relatif baru, soal tadi soal program-program pemerintahan yang memang diandalkan, misalnya makan siang gratis dan lain sebagainya, perlu kementerian yang khusus, ya kan? Ya menurut saya sih nggak ada masalah, ya tinggal disesuaikan. Nah, tapi jangan juga kita kotakkan. Yang besar pasti nggak efektif, yang besar pasti korup. Kita juga pakai istilahnya juga harus pas. Kadang-kadang karena memang ingin ada gimmick kabinet gemuk. Ya padahal dalam konteks negara, ya kalau dalam konteks fisik gemuk itu jelek ya. Tapi dalam konteks negara sebenarnya menurut saya yang paling pas adalah besar. Kata besar, karena apa? Negara kita adalah negara besar. Logikanya memang banyak hal-hal yang baru, ya, yang menurut saya belum terakomodir dalam model format kementerian yang ada Tapi saat anggaran ini. jadi nambah dong Bang kalau kayak Iya, sama aja kita. Misalnya kita punya gerai, nih kita bikin franchise, ya kan 5 franchise pasti lebih efisien, karyawannya lebih sedikit. Kalau kita punya 50 franchise misalnya ya, 50 cabang ya, karena lebih banyak pengeluaran. Tetapi apakah produktif? Jadi kan kata efisien dan efektif itu kan selalu digandeng dalam satu napas, ya kan? Ya nggak? Kalau efisien tidak efektif ya nggak ada guna gitu kan ya. Kalau apa namanya efektif ya harus efisien mungkin juga, kurang lebih begitu. Tentu saja kabinet bukan menambah cabang franchise. Oh enggak, itu perbandingan logika yang ditangkap, jangan contohnya bos. Makin sederhana Ini orang nggak pakai logika lama-lama bicara. Saya pakai undang-undang saja. Misalnya pasal 12, 13, 14 dan 15 yang membatasi jumlah kementerian.
memang sudah menentukan urusan apa yang wajib dan yang tidak wajib untuk bentuk kementerian. Urusan wajib itu pasti nomenklaturnya dibunyikan eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Hukum, ya, dalam negeri, luar negeri, pertahanan, itu dianggap nomenklatur wajib yang harus ada, tidak boleh dihapus. Ya. Artinya kementeriannya harus ada. Ya. Sementara yang lain berdasarkan apa yang diyakini benar. Tapi begini, oleh Presiden ya. Tapi begini, harus hati-hati juga ubah nomenklatur kementerian. Dulu ada beberapa kementerian yang diubah, misalnya Riset Dikti lah, tempat saya mengabdi. Itu perubahannya berkonsekuensi anggaran miliaran untuk soal kop surat yang berganti. Bertambah gitu maksudnya? Iya, mereka harus ubah lagi kop suratnya karena nomenklaturnya berubah. Itu miliaran. Belum lagi kalau dibentuk kementerian baru yang kemudian tugas dan fungsinya berada di 38 kementerian. Tidak hanya nambah kop surat, tapi juga pegawai, gedung-gedung baru, dan berbagai proses yang menyertainya. Nah, penambahan-penambahan seperti ini menurut studi Pusat Studi Konstitusi tidak efektif dalam pemerintahan. Saran kami, sederhanakan jumlah menteri, pertahankan 34 kementerian yang ada. Satu orang menteri akan memimpin nomenklatur kementerian yang sama. Contoh, KLHK, Pertanian, Kementerian Desa punya objek yang sama. Begitu 3 menteri buat peraturan menteri yang berbeda-beda, objeknya sama, beradu dia. Ini bukan karena saya sayang sama Bang Habib dan Presiden terpilih yang baru. Ini soal bagaimana beliau berdua mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Tidak ada tensi, kebencian, ini silahkan baca penelitiannya. Memang dirancang untuk setiap presiden mampu membangun pemerintahan yang efektif. Ini catatan juga bagi kita semua bahwa apa-apa yang direncanakan memang motifnya adalah mengakomodir kepentingan banyak partai. Hari ini godaan presiden terpilih adalah menarik sebanyaknya partai ke bangunan koalisi. Padahal kalaupun ditarik tidak juga khawatir perlu menteri-menterinya banyak. Coba bayangkan misal taruhlah 9 partai ya. Itu kalau dibagi 2 saja masih 18 menterinya. Ini mau dibagi berapa ya? Nah, kalau mau efektif memang harus disederhanakan. Saya sepakat semua harus dipetakan urusannya, tetapi tidak semua urusan harus dibuat kementeriannya. Nanti tiba-tiba ada kementerian para jomblo, kan kasihan juga ke publik ini. Jadi setiap urusan ini, setiap urusan itu kalau ditarik itu bisa menteri tertentu yang ngurusnya. Contoh soal makan siang gratis, kan ada menteri sosial. Tidak perlu kementerian baru. Apa ini urus buat sesuatu yang tidak begitu besar untuk dikelola, dibuat kementerian baru. Itu yang menurut saya sangat disayangkan.